ternyata telah memberikan keterangan palsu Keterangan palsu. atas perintah orang lain Perintah yang gimana itu? dibalut dengan dalil penyumpahan selama penyidikan. Ah, betul Pak. Agar kebohongan saksi Dede tidak terbongkar, maka saksi Dede disumpah pada saat memberikan keterangan di penyidikan. Ya, Dan si betul. penyuruh sumpah palsu rupanya paham betul kalau saksi Dede hadir di persidangan, kebohongannya dapat terbongkar. Gokil. Akibat cecaran pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa dengan Forum Organisasi Studi Kebijakan. Ya, kami bahagia hari ini dan kami mendoakan bagi yang melihat dan mendengar statement kami dari Forum Organisasi Studi Kebijakan. Mudah-mudahan yang mendengar kami berdoa sehat walafiat, umur panjang, penuh rezeki, dan apa yang diimpikan terkabul. Oke, untuk saat ini kami akan memberikan statement tentang apakah ini hukum rimba ya. Karena kalau saya melihat di Kamus Bahasa Indonesia, hukum rimba adalah di mana siapa yang kuat dia yang menang, dan di mana siapa yang lemah dia yang kalah. Jadi dalam proses hukum yang terjadi pada insiden Egi Bina pada tanggal 27 Agustus tahun 2016, dilihat dari kacamata hukum, secara institusi hukum kelihatannya lemah dan ada banyak kejanggalan. Nah, mengapa? Nah, ini sampai saya berpendapat apakah ini hukum rimba. Dan persidangan yang terjadi pada tahun 2016 di Cirebon mengakibatkan 8 terpidana mereka dijatuhi hukuman seumur hidup. Rabain-bain ini hukumannya berat, tapi dalam proses peradilan banyak unusual thing. Nah ini, maka saya menyimpulkan demikian. Dan untuk yang terjadi kejanggalan pada persidangan tahun 2016, satu, yaitu di mana Bapak Rubiana dalam tanggal 27 sampai 31 Agustus 2016 menyidik para terpidana tanpa sprendik surat perintah penyidikan. Ini sudah menyalahi pasal 34 Undang-Undang Kepolisian RI. Jadi tanpa prosedur yang benar, karena Bapak Rudianya itu hanya seorang kanit narkoba, tidak punya hak untuk memeriksa atau menyidik suatu perkara yang hukumannya ancamannya di atas 5 tahun atau hukuman seumur hidup. Ini suatu kejanggalan ya. Harusnya pihak Polri
Kapolri memberi sanksi, entah sanksi ringan, sanksi sedang atau sanksi berat kepada Bapak Rudiana. Tapi realitanya Pak Rudiana masih aktif dalam menjabat tugas. Ini sudah melanggar Undang-Undang Pasal 34 Undang-Undang Kepolisian RI. Dan dia tanpa sprendik dalam memeriksa. Terus yang kedua, dalam penyidikan oleh pihak penegak hukum, polisi di Polresta, para terpidana itu mereka tanpa pendampingan advokat, tanpa pendampingan pengacara, itu sudah melanggar Undang-Undang Pasal 114 KUHP. Jadi itu ya sudah melenceng dari rel. Dan berikutnya itu dari pengakuan para terpidana, mereka disiksa, mereka dipukul, mereka diinjak-injak, mereka ditendang, mereka di staples matanya atau kupingnya, ada yang mereka disetrum, ada mereka yang disuruh minum air seni, ada yang mereka dibedil sama peluru karet, dan mereka ada yang dibakar bulu kelaminnya. Wah, pokoknya aneh-aneh ini. Ini termasuk pertindakan yang biadab oleh pihak aparat, oknum-oknum aparat yang tidak bertanggung jawab, dan itu melanggar pasal 351 KUHP. Jadi ancaman hukumannya 2 tahun 5 bulan. Ini mengerikan. 8 terpidana itu betul-betul mereka itu tidak berdosa, tidak bersalah, tapi menjalani hukuman. Sudah menjalani hukuman 8 tahun. Bayangkan, untung yang sudah keluar itu siapa itu? Peggy Setiawan. Dalam pra peradilan oleh Hakim Eman Soleman, Hakim Adil, sehingga Peggy Setiawan lepas dari penjara. Kemudian Saka Tatal itu juga lepas karena dia masih kecil dalam persidangan di bawah umur. Sekarang sudah menjalani itu dan sekarang sudah keluar. Tinggal 6 terpidana. Ngeri, mereka masih ditahan, masih dihukum dalam penjara di lapas, dan mereka itu kelompok orang yang the have-not. Have-not itu orang yang lemah ekonomi, kelompok miskin, dan mereka dalam penyidikan tanpa didampingi pengacara, dan mereka mempunyai masa depan jadi hancur karena dihukum seumur hidup. Bayangkan, orang salah dihukum seumur hidup. Ini kan yang kuat yang menang ya, ini bahaya. Dan kami mengamati dalam suatu kejadian peristiwa hukum di Indonesia itu, saya mengamati ada hakim yang dihukum, jaksa yang dihukum banyak itu karena faktor 3. Apa itu? Karena mafia hukum. Faktor duit, faktor uang, 2 faktor kedekatan dengan penguasa, faktor no viral no justice. Ini yang menyebabkan keadilan jadi lemah. Keadilan jadi lemah karena 3 itu, duit, dekat penguasa, dan no viral no justice. Ini menjadikan tidak baik untuk dalam kita berbangsa dan bernegara.
Dan 8 terpidana itu saat kejadian tanpa di TKP-nya mereka tidak di tempat, ya. Jadi tidak di tempat kejadian, mereka sudah menjalani hukuman. Jadi saat terjadi pelemparan, penyerangan yang dituduhkan 8 terpidana, 8 terpidana itu tidak di tempat kejadian, tidak di tempat TKP. Iya sudah, dan itu ada saksi dan ada saksi ahli juga memberikan penjelasan. Itu sudah tidak cocok dengan keadaan dalam sidang. Maka itu saya setuju dengan adanya PK itu, ya. Pertama itu PK Sakatatal, kemudian PK 6 terpidana, kemudian PK Sudirman. Terjadinya PK itu karena apa? Inkrah di kehakiman masih meragukan, karena mungkin faktor hukum rimba atau piye, yang kuat yang menang, sehingga tidak punya kuasa untuk menyidik, mengadakan penyidikan. Seharusnya tanpa saat penyidikan harusnya pakai pendampingan pengacara, advokat, ya tanpa pendampingan itu sudah melanggar undang-undang. Harusnya apakah hakim tidak tahu, apakah jaksa tidak tahu, atau polisi tidak tahu bahwa perkara 8 terpidana yang diperiksa itu harusnya secara hukum didampingi oleh para advokat, para pengacara. Kalau tidak, ini sudah melanggar undang-undang. Ini ada dengan adanya PK Sakatata, PK 6 terpidana dan PK Sudirman itu untuk membuktikan bahwa yang adil, yang benar itu nyata akan ada. Ini memang sudah sesuai prosedur hukum. Seperti nopum dalam PK, contoh yang konkret, ya. Dalam berita acara pemeriksaan BAP, kalau terjadinya pengejaran pembunuhan peristiwa itu pukul 21.15, itu tuntutan jaksa, ya. Terjadi pembunuhan, pemerkosaan. Tetapi pada pukul 22.14 kesaksian Widi dan Mega, Vina masih hidup, masih SMS dan masih mengadakan via telepon. Dan itu dibenarkan oleh saksi ahli forensik IT dalam PK 6 terpidana. Betul. Tanpa nyata, kenyataannya belum. Bisa-bisanya hakim memutuskan seumur hidup pada mereka miskin, mereka masih muda, tidak punya masa depan. Kalau dihukum terus masa depannya hilang. Bayangkan kalau ada seseorang, misalkan anak jaksa, anak hakim, anak polisi, anaknya tidak bersalah, tidak berdosa, tidak melakukan kejahatan, tapi dihukum selama hidup. Bayangkan, itu andaikan anak Anda, anak kalian, apa kalian tidak susah? Apakah kalian tidak elus dodol selama hidup? Ini loh, kita tuh harus berupaya melepaskan yang tidak bersalah, yang tidak berdosa. 8 terpidana itu harus clear. Yang penting itu clear dulu. Jangan membunuh masa depan mereka yang tanpa kesalahan, tanpa dosa. Itu contoh dari ekstraksi HP Mega dan
Widi dan diperjelas dalam sidang PK dan diperjelas dalam saksi ahli. Sudah bilang meleset, kan kasihanilah mereka ya. Kemudian ada lagi kesaksian Sudirman, katanya peristiwa pengejaran, pembunuhan, pemerkosaan tanggal 27 Agustus saat malam minggu itu bambu yang dipakai itu ditemukan oleh Sudirman di Polresta, disediakan pada tanggal 31, padahal peristiwanya tanggal 27. Itu yang sudah barang bukti dibuat oknum polisi di Polresta Cirebon dari keterangan Sudirman. Padahal itu diketahui Sudirman pada tanggal 31 Agustus 2016. Pada kejadiannya 27 Agustus Sabtu 2016. Barang bukti yang menyusul, ini kan ya suatu keanehan juga. Dan menurut kami itu sudah tidak pas dalam keputusan hukuman seumur hidup oleh hakim saat sidang 2016. Dan kalau dalam teori hukum bahwa orang siapa saja yang dihukum itu harus empat hal ya. Satu, bukti, kedua saksi, ketiga pengakuan, dan empat, petunjuk saksi ahli. Itu kalau saya mengamati bukti, dilihat saat itu tahun 2016 itu bukti yang secara SCI, Scientific Crime Investigation, tidak cocok, tidak pas. Dan bukti forensik ya juga tidak pas. Karena apa? Tanpa sidik jari, misalkan pegang pedang atau samurai atau bambu itu tanpa sidik jari, berarti itu tidak betul. Tanpa tes DNA bila terjadi pemerkosaan, CCTV tidak dibuka, padahal ada HP ya juga tidak dibuka. Ini bukti aja sudah menyalahi pasal 183 KUHP ya, bahwa dalam persidangan hakim memutuskan suara perkara itu harus ada minimal 2 alat bukti. Ini sudah meleset. Jadi bukti forensik dan scientific crime investigation tidak ada. Kemudian dalam pengakuan, mereka yang terdakwa, mereka BAP, mereka tidak menandatangani karena mereka tidak merasa berbuat, mereka tidak mau menandatangani, dan mereka tidak mengaku. Karena mereka mengaku karena mereka diseksa, diinjak-injak dan melanggar HAM, sehingga mereka mengaku. Ini jadi buktinya tidak kuat, pengakuannya ya tidak ada. Kemudian saksinya ya palsu seperti Dede dan 3 Akbar itu ya palsu. Seperti AF, saksi ya meragukan karena melihat kejadian di malam hari kegelapan, jarak 100 meter bisa melihat, itu ya aneh. Padahal untuk ahli mata itu melihat yang normal tip itu jarak 6 sampai 8 meter itu jelas tahu situasi apa yang dilihat semestinya. Itu AF 100 meter itu ya tak mungkin kalau melihat jelas tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan mata ya dari dokter mata. Itulah hal yang tidak masuk akal. Maka ini
untuk lebih jelas lagi supaya rakyat itu tidak tanya, tidak bingung, ya, dari tim khusus pembentukan Kapolri ya segera diumumkan aja sehingga rakyat tahu yang sebenarnya. Dan kita menunggu keputusan Mahkamah Agung agar mudah-mudahan Mahkamah Agung punya hati nurani melihat secara real dan secara ilmu hukum yang benar sehingga memutuskan agar 8 terpidana kasus Eki Pina bisa dikeluarkan. Itulah harapan kami. Semoga Tuhan mengabulkan dan 8 terpidana terkabul, dan kami mendoakan juga pelaku-pelaku hukum supaya sadar dan mau bertobat atau menyesali perbuatan-perbuatan yang tidak pas melanggar peri kemanusiaan. Demikian statement kami, mudah-mudahan ini menjadi suatu pelajaran hukum untuk kita dan kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. See you again. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.